Baik sahabat-sahabat semua, kita masih berada dalam kelas online membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites bersama kelasdahsyat.com. Ya sahabat-sahabat, pada video-video sebelumnya kita sudah sedikit banyak mengenal Google Sites ya. Kita sudah bisa membuat project dan kita sudah mengenali beberapa fitur yang ada di Google Sites. Dan fitur-fitur tersebut nantinya akan kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran di Google Sites. Nah, pada video kali ini ya, mulai dari video ini kita akan mulai praktek membuat media pembelajaran secara real ya menggunakan Google Sites. Nah, pertama silakan teman-teman kembali masuk ke Google Sites-nya. Di sini saya sudah masuk ya, Google Sites, sites.google.com. Kemudian di sini kan sudah ada project yang sudah kita buat sebelumnya ya, di sini latihan kelas dahsyat. Ini diklik aja, kita buka projectnya. Oke, nah kemudian ketika kita sudah masuk pada projectnya, maka langkah awal yang bisa kita lakukan adalah pilih menu sisipkan, ya. Nah kemudian di sini ada opsi ini pemisah, ini diklik aja, diklik. Tujuannya untuk memunculkan ini ya, ini. Saya ulangi lagi coba, ini pemisah diklik, nah muncul seperti ini. Ini hanya sebagai untuk keindahan aja sih teman-teman ya sebenarnya. Nah setelah itu, setelah kita menambahkan pemisah di Google Sites kita akan mulai memasukkan tata letak. Nah tata letak inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai menu-menu yang ada di media pembelajaran kita. Di sini teman-teman pilih tata letak ya, tata letak pilih. Nah kemudian pilih sesuai selera. Template-nya mau yang mana? Saya mau pilih yang ini coba. Ini aja, yang dua ini. Oke. Nah, di sini kalau sudah diklik maka langsung otomatis muncul gini, muncul tata letaknya. Nah, di sini masing-masing kotak ada tombol plus. Nah, tombol plus ini nantinya bisa kita insert, bisa kita input dengan gambar ya. Atau bisa kita input juga dengan peta, dengan kalender atau video YouTube. Tapi karena kita akan membuat menu, maka akan kita input dengan gambar. Oke, sebelum kita input gambar, saya akan membuat tulisannya terlebih dahulu. Di sini ada klik untuk mengedit teks. Saya klik. Di sini kita buat aja misalnya materi ya, materi pembelajaran. Nah, kemudian ini tulisannya bisa dimodifikasi, di blok misalnya. Kemudian misalnya bisa di bold, gitu ya. Kemudian ya bisa dimodifikasi sesuka hati, misalnya dari warnanya, ini fontnya atau ukuran fontnya mau ditinggikan juga bisa, silakan ya. Silakan teman-teman bisa pilih sesuai selera ya. Oke, kemudian yang sebelah sini klik lagi. Di sini tulis saja latihan soal. Saya blok lagi, saya bold. Ini di ukuran 24. Ini untuk ukurannya atau untuk gaya tulisannya ini sebenarnya bebas ya teman-teman. Jadi tidak harus mengikuti langkah-langkah saya, tapi jika sahabat-sahabat masih dalam tahap belajar, masih dalam mau praktek ya nyontek saya juga nggak apa-apa. Gitu ya, nanti kalau sudah bisa sendiri kan bisa bereksplorasi. Dan di sini teman-teman juga bisa mengubah warna teks. Ini diklik aja ini yang A garis bawah ini, warna teks mau ganti misalnya warna merah atau apa itu bisa ya. Ini kan berubah ya, tinggal sesuaikan aja sesuai dengan minat masing-masing gitu ya. Oke, nah kemudian di sini di bawahnya juga ada klik untuk mengedit teks. Ini mungkin adalah penjelasan dari judul ini. Misalnya ini judulnya materi pembelajaran, mungkin dikasih penjelasan, diklik. Misalnya di sini kamu akan belajar materi pelajaran apa itu ya, silakan ditulis. Nah, kemudian di sini saya tambahkan juga. Di sini kamu akan mulai latihan soal gitu ya. Nah kalau sudah gini posisinya teman-teman, setiap ada perubahan usahakan klik publikasikan ya, supaya tersave
supaya tersimpan. Oke. Kemudian di oke aja. Dan kita kembali lagi. Sebenarnya nanti belum dipublikasikan ya. Publikasikan, maaf. Publikasikan. Itu. Nah, tujuan dari klik publikasikan ini adalah menyimpan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Tadi kan kita sudah membuat tulisan ini, jadi kalau kita publikasikan supaya nggak hilang gitu ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan icon ya, di sini materi pembelajaran dan latihan soal. Untuk menambahkannya, jika teman-teman nggak punya gambar sendiri, bisa langsung cari aja di Google, cari gini, nggak usah cari manual, tinggal diklik. Kemudian di sini pilih gambar, kemudian di sini pilih Google penelusuran gambar, kemudian misalnya di sini pilih icon, misalnya icon apa ya, icon belajar misalnya, kita cari aja. Ini bagus ya, ini klik aja. Kalau mau dipilih, ini juga bagus. Nah, ketika diklik, kemudian klik sisipkan. Nah, otomatis gambarnya akan masuk di sini. Tapi ini gambarnya sepertinya kurang pas ini. Coba kita paskan. Nah, ini pas. Tapi akibatnya kalau gambarnya ini tidak dipangkas seperti ini, urung pangkas, jadinya ini lebih lebar dari yang sesuai direncanakan ya. Lebih lebar daripada template yang ada maksudnya. Kita kembali lagi aja coba. Kita coba cari gambar lain ya. Klik, pilih gambar, kemudian pilih icon. Icon apapun ya, sebenarnya nggak masalah sih icon apa saja. Kalau kita nyaman dengan icon itu ya nggak apa-apa, kita gunakan aja. Misalnya icon PDF misalnya, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini untuk latihan soal, kita pilih, klik, kita pilih gambar juga, kita cari juga gambarnya. Study. Kita pilih aja yang mana, terserah. Klik ya, posisinya diklik, kemudian sisipkan. Nah, ini sebenarnya sudah jadi teman-teman ya, setengah jadi ya. Jadi di sini kita sudah membuat menu yang ada di Google Search kita, yang ada di media pembelajaran Google Search kita. Nah, sebenarnya soal gambar ini teman-teman bisa memilih gambar apapun, terserah itu ya. Bisa memilih menggunakan peta juga bisa. Kalau menggunakan peta, coba saya contohkan ya. Ini saya buat tata letak baru aja, tapi nanti saya hapus ya, ini sebagai contoh aja. Ini di bawah misalnya. Nah, seperti ini. Jangan-jangan hapus dulu. Nah, ini seperti ini. Ini kita bisa menambahkan peta. Misalnya Bapak Ibu adalah guru sejarah misalnya, yang akan menjelaskan tentang lokasi tertentu, misalnya lokasinya di mana, menjelaskan daerah tertentu. Ya di sini teman-teman bisa pilih tambah, kemudian ini diklik peta. Nah, peta ini teman-teman silakan masukin, mau masukin daerah mana, misalnya mau masukin daerah Pekalongan misalnya. Ada yang dari Pekalongan barangkali, Pekalongan kita klik. Nah, setelah Pekalongan kita coba pilih. Maka di sini di gambarnya ini akan menampilkan wilayah Pekalongan. Kemudian yang satunya misalnya peta, misalnya mana? Misalnya Yogyakarta ya. Saya aja Yogyakarta. Kemudian klik pilih. Maka jadinya gini,
Nah, nanti tinggal ini aja ditambah tulisan Yogyakarta, Pekalongan, kemudian tulisan tambahan. Jadi selain menggunakan gambar, kita bisa menambahkan hal-hal lainnya gitu ya. Tidak harus selalu gambar ya. Ini kita juga bisa menambahkan YouTube. Kalau YouTube mungkin ini video ya. Video. Contohnya. Contohnya ini, cara login PlayStation. Ini bisa juga. Jadi sebenarnya untuk kolom-kolom ini tuh bisa kita isi dengan berbagai hal yang bisa kita isi ini pilihannya. Ya. Bisa juga diisi kalender, tapi kalau untuk kalender ini kurang begitu aplikatif ya kalau kita terapkan untuk media pembelajaran. Jadi yang saya rekomen ya ini mungkin video, peta, atau pilih gambar aja. Jadi gitu ya teman-teman, ini saya hapus karena ini sebagai contoh saja yang ini. Yang akan kita pakai yang atas ini ya nanti ya. Hapus. Jadi gitu teman-teman, untuk membuat menu media pembelajaran. Ini merupakan tahap awal ya. Pastikan teman-teman mengikuti langkah-langkahnya. Saya akan lanjutkan video ini setelah teman-teman mengikuti langkah-langkah yang ada di video ini ya. Saya akan lanjutkan videonya, saya akan lanjutkan materinya. Tapi teman-teman silahkan praktekkan terlebih dahulu materi yang diajarkan di video ini supaya teman-teman bisa mengikuti materinya dengan baik ya, sehingga bukan hanya pengetahuan saja yang teman-teman dapatkan, tetapi teman-teman juga mendapatkan keterampilan. Oke, ingat setiap kita selesai melakukan sesuatu kita publikasikan terlebih dahulu. Baik teman-teman, silakan dipraktekkan terlebih dahulu. Kita akan jumpa pada materi selanjutnya. Salam bahagia.